Halo Sobat Grit, kabar mengejutkan datang dari seorang artis atau komedian Marcel Widianto yang baru saja mengumumkan kelahiran putranya bersama wanita yang pernah menjadi member JKT48. Istri Marcel Widianto melahirkan di Rumah Sakit Bunda Jakarta, namun belum tahu hingga saat ini kapan keduanya telah menikah. Tiba-tiba saja Marcel di akun Instagramnya mengumumkan kelahiran putranya kemarin. Dari pantauan tim Grid.id, sejak pukul 10 tadi di RSIA Bunda Jakarta belum tampak ada Marcel Widianto maupun keluarga yang menjenguk atau melihat anak dari Marcel Widianto. Marcel Widianto baru saja mengumumkan kelahiran anaknya kemarin dalam akun Instagramnya. Anaknya lahir berjenis kelamin laki-laki. Masuki 2023. Ya, Karir sendiri so far gimana untuk planning ke depannya? puji Tuhan bersyukur banget ada beberapa karir ya. Aku akan membuat beberapa tour stand up komedi yang kalau misalkan jadi dan juga lancar, tidak hanya di Indonesia tapi di beberapa kota di luar negeri. Ya mungkin itu bisa terjadi di 5 negara mungkin, tapi masih di Asia Tenggara. Ya doain aja teman-teman. Kita akan menghibur teman-teman yang ada di sana di luar negeri, sahabat-sahabat Indonesia. Di mana? Ya, kalau jadi akan ada di Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Singapura gitu sama Indonesia. Persiapannya gimana 5 negara ya? Ya, persiapannya saya harus meloloskan paspor dulu teman-teman. Jadi paspor kita harus benar-benar siap, dan untuk timnya juga harus siap karena nggak pakai Jawa dari Indonesia. Kita akan kerjasama sama KGRI di sana, jadi doain aja. Marcel Adria sudah go internasional, sudah mau keliling ke 5 negara. Gimana sampai di titik ini mimpinya? Wah jauh banget, ini bukan cuma mimpi lagi ya. Ini bahkan nggak ada di list mimpi gua gitu. Bahkan gua tuh sekarang lagi bingung motivasi untuk menjalani hidup apa lagi gitu. Karena udah yang gua kerja tuh udah dapet, alhamdulillahnya gitu. Rumah udah ada, mobil udah ada gitu. Dan sekarang tuh kayak lebih ke ngelis mimpi baru lagi biar kita tidak habis oleh yang namanya overthinking gitu. Karena ya itu yang sering dialamin kan, jadi kayak gue ngelis lagi biar gue bisa tetap bertahan di kehidupan gue dan juga di kebahagiaan. Itu karir sendiri. Iya. Kehidupan pribadi gimana? Kehidupan pribadi udah bahagia sekarang. Udah bahagia. Pasangan bang, Gimana? ada pasangan lagi? Pasangan? Yang mana nih? Kemana sama JKT deh? Yang mana? JKT. Abis JKT, iya. Ada Bener ya? salah satu personil lah. Itu bener serius. Bener nggak sih Kak? Sudah serius. Iya, itu yang seriusnya, yang nggak serius sama personil Gamawan. Iya, jadi sudah bisa dibilang sudah official ketika udah posting kemarin. Itu tanggal berapa? Boleh disebutkan? Berapa ya pas postingnya? Ada lah kak, pokoknya. Oke. Kenapa akhirnya lu official milih dia? Biar nggak sedih-sedih banget ya ngeliat TikTok mereka berdua juga. Iya maksudnya, jadi postingannya biar ada gitu. Enggak, emang udah saling kenal, udah saling suka dan pengen ngobrol untuk ke jenjang yang lebih jauh. Sebenarnya nggak ada kata tembak dan pacaran gitu kak, lebih ke ngejalanin aja gitu. Jadi akhirnya udah kita sama-sama percaya, sama-sama ngejalanin. Kenapa lu suka dia dan akhirnya memutuskan untuk berani jalan bareng? Karena dia pertama perempuan ya, dan yang kedua dia punya pekerjaan gitu. Jadi ya kalau misalkan kerja berdua kan jadi kan nggak susah banget nanti ngobrol ke mertua nanti. Jadi untuk pembagian harta gono gininya udah ada lah gitu dari awal gitu. Jadi kayak Raffi Nagita lah. Mungkin meyakinkan si ceweknya nih seperti apa sih nih kak? Terakhir untuk meyakinkan si wanitanya nih. Pasti. Seperti apa sih nih kak? Dengan postingan-postingan dan foto-foto di depan rumah saya
yang fotonya dari bawah gitu biar kelihatan rumahnya gede gitu ya maksudnya. Biar kan, iya kan? Kalau fotonya terlalu wide gitu kan nggak kelihatan banget. Ya foto-foto kayak gitu selalu saya pamerkan ke orang-orang biar ini loh, aku udah ada rumah gini tapi yang isi belum ada. Jadi akhirnya ya udah dari bercandaan gitu. Akhirnya sering ngobrol, sering ketemu. Ya baru-baru itu jadi akhirnya gue coba untuk berani posting, akhirnya jalan. Tapi udah dibawa ke orang. Gimana sih kalau aku tahu lu pacaran sama Yansen? Merek nih. Iya, nggak apa-apa. Lebih bagus lah gitu. Kita berdua bahkan jujur kemarin pas waktu ketemu sempet agak beberapa waktu nggak ketemu ya. Gue sama Selin karena memang sempat sedih juga ya ketika dia ditikung orang Batak gitu. Jadi habis itu ya, gue juga ada juga kata gitu sih akhirnya ketemu, saling ngeluapin, saling ngobrol lagi, ya saling cerita lagi, ya akhirnya sama-sama nurunin gengsinya terus bilang kalau misalkan ya kayak gitu-gitu sempat dia sedih juga, sempat hampir merasa kekenangan juga, ya itu namanya kehidupan guys. Tapi ya sekarang cemburu nggak Mas Elin? Siapa? Yang cemburuan kan ya sama Sekarang? Enggak lah, karena dia tahu lah ekonomiku nggak akan kuat juga. Dia kan realistis. Terakhir dong, kan Indosiar apa nih harapannya buat Indosiar? Emang acaranya gitu dan memang endingnya juga kita udah tahu. Tadinya kita tuh kayak ya udah bisa bicara tapi tiba-tiba dijadiin serius gitu. Dan memang kalau untuk masalah kedekatan ya memang belum ada hubungan apa-apa, tapi memang saling nyaman aja gitu. Udah ditanggung nggak sih, Sal? Enggak sih, jadi malah lebih lucu lagi, malah lebih kocak lagi gitu. Jadi karena ya saling ngabarin gitu. Sekarang tuh udah di titik itu, sekarang udah selalu intens nanya kemana hari ini gimana gitu. Jadi kayak makin dekat sih. Tapi lo nya sendiri pengen punya hubungan lebih nggak sih sama Kak Selin apa gimana? Gue lebih ke nggak pengen ada ekspektasi tinggi ya Kak, tapi ya doain aja lah kalau emang ini harinya baik dan juga memang jodohnya baik ya kita nggak ada yang tahu. Kalau kenapa? Iya makanya gue senang banget gitu mah, banyak banget yang terima bahwa berita itu positif gitu. Meskipun ada juga yang bilang katanya gimmick, katanya settingan, ya nggak apa-apa juga gitu karena memang ya kalau gimmick ya emang di TV emang banyak gimmick. Karena memang bermulanya dari gimmick juga gitu, akhirnya jadi dekatnya ya di setting juga gitu, di setting bahwa ya kita nyetingnya biar bisa lebih deket ketika lagi ada di set atau di mana gitu sih. Gak ada yang salah, ada yang ngomong gimmick, ada yang ngomong settingan, gak ada yang salah, ada yang ngedoain juga malah tidak ada yang salah. Jadi menurut gua ya mudah-mudahan sih menjadi yang terbaik aja, doain aja. Tapi kalau ketemu sama anak-anaknya udah pernah belum Kak? Udah, jadi beberapa kali ya gue udah nemenin anaknya Cio buat main gokar gitu. Tapi memang tidak dipubliskan karena memang gue ketika gue pengen nikmatin dulu aja gitu, maksudnya tidak melulu apa-apa di posting di mana gitu. Tapi susah nggak sih untuk dapetin hati anak-anak yang Katolik? Sebagai teman baik ya nggak susah sih kan, karena memang kan bule anaknya Mas, jadi bukan anak Indonesia gitu yang tiba-tiba dikasih mainan dari pasar gembrong mau gitu kan. Ini bule tuh kan, jadi kayak adaptasi juga beda gitu. Jadi gue baru kali ini sih ketemu anak bule ya. Kalau di rumah gue kan anaknya bocah-bocah periuk gitu. Dipanggil. Berarti pakai bahasa Inggris? Iya, gue juga lagi belajar bahasa Inggris nih dari RPUL. Apa namanya? Apa? Ada lagi tuh kamus bahasa Inggris. Iya, ada bahasa Inggris. Gitu teman-teman. Terima kasih ya. Terima kasih ya Kak. Terima kasih Mas. Yang belakang nggak sih? Yang aku berdiri. Yang belakang kasih aku yang diri. Gue aja yang ngomong apa bebas. Gue aja ya. Bagi dua. Langsung bareng atau? Dua-duaan aja ya, ntar ya gue jelas dari sisi bisnisnya. Mas, lampunya dimatiin boleh nggak? Lampu yang mana? Lampu. Ada suara di sini ntar ya.
Matiin kipas pingsan kita. Nyalain aja kipas. Oke, yuk. Oke, udah. Aman. Terus yuk, digital. Kita 3 tim. Yuk, tim. Mau nanya apa? Mau nanya saya apa? Ya, tanya lu dulu lah, ini dulu lah. Oh, baru dulu lah. Baru. Lu kan nggak tahu banget. Tempat gua nggak bisa kabur, tahu banget. Oke. Mau kemana mau nangka? Yuk, Marcel tadi ceritain mungkin bisnis barang kamu seperti apa? Iya, ini adalah bisnis pertama aku dan juga Kak Magda ya. Enggak, aku udah enggak. Bukan yang pertama. Bukan yang pertama, ini yang kedua ya berarti ya. Enggak, aku yang ketiga. Yang ketiga. Iya. Salah lagi ya. Jadi ini bisnis pertama gua dan juga bareng Kak Magda, dan ini bisnis yang bisa dibilang ada bisnisnya, ada charity-nya juga, karena kemarin di GI kita buka pertama kali itu kita ngasih sayembara ke orang-orang buat komen yang terbaik, biar nanti orang-orang kayak gua dulu yang susah, yang miskin, yang nggak pernah didengar omongannya sama orang, akhirnya dia bisa membangun bisnis sendiri dari nol gitu. Dan akhirnya itu terjadi. Ini sebenarnya mimpi gue dari dalam Miskin Project sama Nyambelin juga. Awalnya gue pengen jadi reseller dulu ceritanya. Iya. Jadi reseller dari Nyambelin, habis itu kata Kak Magda, kalau cuma jadi reseller doang kayak Bukan sih, kayak lebih ke Marcel, maksudnya kan sekarang sumber daya kan udah banyak. Amin. Kalau untuk jadi reseller doang sayang, dia sama anak-anaknya tuh nggak dimanfaatkan sumber daya dengan baik gitu. Makanya waktu itu kayak kenapa kita nggak berdua, kita juga temenan baik kan, soalnya kenapa kita berdua nggak buat bisnis bareng dan mengkolaborasikan semangatnya Lelah Miskin Project ini. Betul. Gitu. Akhirnya tercetuslah buat Nyeker ini, dan para pekerja Nyeker ini juga kebanyakan anak-anak dari Lelah Miskin Project. betul. Jadi anak-anak random, anak-anak stand up yang mereka tuh sulit di Jakarta gitu-gitu, terus ngerantau, tapi biar bisa berkarya di stand up komedi, akhirnya gue buatlah wadah sama Kak Magda ini, Nyeker lah, terjadilah. Dan inilah outlet pertama, sebenarnya kedua sebenarnya buat grand openingnya, tapi untuk yang pertama itu di sana gerobak ya. Iya, bentuknya boot. Jadi ada dua bentuk di Nyeker ini, ada yang boot sama yang outlet. Yang outlet. Kalau yang boot itu memang diperuntukkan di pinggir jalan, lebih ke street food. Kalau yang di outlet ya inilah, cuma memang pasar market kita rakyat ya. Betul. Karena harganya tuh mulai dari 15.000 sampai yang paling mahal 27.000 aja. Jadi A B C D E dapat semua pokoknya. Oh. Gitu teman-teman. Karena mungkin juga karena tadi backgroundnya banyak pekerja dari Lelah Miskin Project yang belum ada background dari F&B juga, makanya aku di sini buat produk gitu, karena kan memang ini produk dari Nyambel ya gitu, yang tidak sulit gitu ya, supaya bisa dioperasikan dengan gampang. Makanya teman-teman bisa lihat sendiri di belakang, makanannya itu simpel-simpel banget sebenarnya. Ada ceker, Pentol, seblak, sama nasi ayam becek gitu, pakai sambal dari Nyambel gitu. Dan pentolnya juga bukan bakso tikus teman-teman, jadi dagingnya juga daging ayam sama daging sapi, dan itu handmade, jadi nggak beli dari orang gitu-gitu, jadi semuanya dijamin hasil dari Nyeker. Dan juga banyak. Lihat sendiri proses pembuatan si pentolnya sampai yakin ini adalah daging asli. Daging asli, karena memang waktu itu gua nego juga harga sapinya berapa, harga ayamnya berapa. Bahkan kemarin kan telur kan sempat agak naik harganya, tapi kita lihat-lihat lagi gitu. Gue belajar bisnis juga teman-teman. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir nih, karena membantu ekonomi saya juga, dan juga anak-anak yang seperti saya dulu. Marcel sekarang jadi makin ambisi untuk berbisnis seperti ya. Iya, karena memang saya sudah tidak beli video lagi teman-teman, jadi jadi uangnya memang saya alokasikan di bisnis biar tidak pegang uang banyak. Kan orang kalau pegang uang banyak kan kaget, ntar kena kasus lagi gitu kan. Jadi ya udahlah, saya bikin ini, mudah-mudahan tidak ada kasus gitu, jadi aman semuanya dan saya lancar semuanya gitu. Karena ini bukan cuma buat di Jakarta doang dan juga Ciputat, tapi kita pengen buka di seluruh Indonesia gitu, biar bisa membantu teman-teman juga. Modalnya berapa sih? Saya 100 juta nggak nyampe kan? Nggak nyampe. Kita jadi kita ada promo ya, Iya, bakal segera rilis. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau partnership sama Nyeker, itu mulai dari 35 juta aja. 35 juta. Iya, jadi Dan murah. paling tinggi juga nggak nyampe 100. Nggak. 200 jauh sih. 85 juta saja. Nah, di bocorin. Marcel ini bisa dibilang kan kalau berbisnis tuh harus mempertimbangkan untuk rugi. Berarti sebelumnya juga sudah siap atas kerugian, misalnya kalau ada kerugian. Udah siap banget kerugian yang kayak mungkin uangnya di store-nya
diambil 20.000, 30.000. Karena kan gue juga dulu begitu ya. Jadi ya udahlah, kita udah siapin juga semuanya, dan sistem sih sekarang udah by sistem teman-teman. Jadi biar nggak ketipu juga. Kadang memang orang miskin kan nggak solid ya. Jadi gue juga dulu gitu soalnya gue ngalamin. Jadi yang kita ajar teman-teman yang sama Yeker tuh bukan cuman hanya untung dan sebagainya, tapi lebih kayak hidup juga. Karena ya lu kalau ngambil 20.000 ya pasti lu akan diambil juga masuk sekitar 20.000 lu juga gitu. Makin terkenal ketika buka bisnis jadi lebih mudah promosi nggak sih? Tidak juga. Promosi bisa bilang lebih mudah, tapi lebih banyak juga yang minta gratis gitu. Jadi kayak lebih sulit gitu. Karena gue gak enakan orangnya. Tapi Kak Magda kan akhirnya sistemnya bagus gitu. So, dengan harga yang sekarang nih, kemarin itu kan lo nyiapin harga ini belum adanya kenaikan BBM. Otomatis kan harga pokoknya pasti naik. Nih gimana nih lo? Itu tantangan kita sebagai dari sisi pebisnis sih. Kita itu juga pasti udah jadi faktor pertimbangan kita. Cuma di sini kita kan sudah merilis harga merakyat, otomatis nggak akan naik ya, dan nggak akan turun juga. Jadi stabil di situ. Ya adalah rahasianya di belakang gitu, gimana kita cara menjaga supaya harganya tetap di situ. Teman-teman Marquez pengen lewat nih. Marquez. Tapi masa belajar bisnis juga selain partner sama belajar. Iya, jadi gue belajar banget dari nol banget, dan ini sejujurnya semuanya nih idenya Magda ya teman-teman. Dan gue tuh ngikutnya tuh cuman kayak ngikut posting, cuman exit. Tapi di balik itu gue juga belajar gitu. Ya gimana cara buat bikin konsepnya, terus cara buat ngatur si sistem bisnisnya, franchise-nya biar gak ketipu orang gitu-gitu sih. Jadi gue belajar banget dari Magda, karena gue nol banget teman-teman, nol banget. Ya, coba dia akan Total pegawai ada berapa sih? total pegawai Ada puluhan pokoknya. Iya. di BI sama di sini udah. Pokoknya teman-teman doain aja ya, Nyeker ini bisa buka di setiap kota Indonesia. Amin. Terus kita bisa mempekerjakan ratusan orang ya. Betul, amin banget. Teman-teman yang pengen banget punya bisnis, karena kemarin komen udah puluhan ribu ya kayak. Iya, puluhan ribu. Sama banget, dan kita cuma dapat satu doang gitu. Memang untuk buka booth yang pertama, tapi mudah-mudahan selanjutnya bisa di ratusan. Rencana berapa outlet yang mau lo buka cabang? 1.000. 1.000. Amin. Amin. Pokoknya kalau udah 1.000 lulus semua, gue inget-inget muka. Ya, benar. Sumpah, Bo. Jejak digital aman kan? Ngapain? Marcel, ini kan selebriti banyak ya yang juga berbisnis kemudian dan sukses gitu. Kamu sendiri tuh patokannya siapa sih? Maksudnya maunya pengen gimana targetnya untuk? Saya patokannya Raffi Ahmad ya lebih. Karena kita kan belajar juga gitu, banyak juga artis-artis yang buka tiba-tiba tutup, tiba-tiba nggak lama itu amit-amit dan sampai terjadi teman-teman. Apalagi ngasih BPKB tiba-tiba hilang, Jessica Iskandar kan gitu. Jadi mudah-mudahan nggak kayak seperti itulah. Saya ekspektasi masa depan juga nggak sih? Maksudnya kan dunia entertainment dan selamanya nih buat Iya, itu bener banget. Karena saya tidak terlalu mengerti kripto teman-teman, jadi ini dulu aja. Ini emang landasan gua gitu biar ke depan kan entertainment kan kita nggak ada yang tahu ya. Ya, umurnya berapa lama gitu ya. Sedangkan kalau bisnis F&B ini kalau misalkan nanti bisnis F&B juga ada umurnya sih kalau misalkan. Soalnya persaingannya kan ketat banget ya gitu. Cuma kita bisa renewal lagi, buka brand baru lagi. Jadi yang penting tuh ilmunya sebenarnya. Dan ini wadah kita semua lah ya sama anak-anak Loka Miskin Project. Betul banget, dan bedanya adalah ketika kebanyakan orang yang kalau punya franchise kan mereka bilang nggak diurus lagi nih ketika gue udah buka gitu. Nah kalau ini gue lebih ke servis sih, kalau udah buka nggak akan gue tinggalin. Karena memang into banget, kita benar-benar ngejaga mereka yang udah percaya sama kita, udah ngasih kepercayaan buat buka Nyeker, kita bakal terus jaga itu sih. Betul, dan karena kita rencananya baru mau buka partnership ke franchise itu kita batasin dulu 10. Jadi nggak mau yang terlalu cepat dan langsung banyak, tapi kita juga nggak mampu gitu loh. Nanti takutnya kan kita sebagai operasional juga nggak mampu, nanti ada yang merasa ditinggal, terus nggak diurus dan lainnya. Makanya kita pelan-pelan tapi pastilah. Betul banget. Marcel, ini modal juga nggak sih buat nikah? Cara kan nikah butuh biaya gede. Ya betul banget. Udah pasti saya tahu pertanyaan pasti akan kesana. Iya benar banget, karena ya nikah kan butuh biaya gede. Apalagi kalau anaknya 4 kan, jadi doain aja teman-teman. Biar ini salah satu bukti nyata gue kalau emang gue serius dalam kehidupan gue gitu. Jadi kita doain aja. Berarti secara langsung Marcel mengiyakan gosip yang ada? Mengiyakan. Karena memang kita sudah dekat, sudah
baik semuanya, orang tua juga udah kenal, jadi ya doain aja lancarnya gimana gitu. Nah, foto yang berdua itu berarti benar ya Sel ya? Gimana? Yang di posting Instagram foto berdua kayak mau nikah itu gimana? Doain aja kan. Berarti beneran mau nikah ya? Doain aja berarti. Kapan? Gue nggak bisa ngasih statement, takutnya melampaui batas ya kan. Tapi karena doa-doa kalian semua, kalau doanya semuanya baik, semuanya lancar, aminin aja. Berarti bukan gimmick. Karena banyak ada yang bilang nikah cuma gimmick nih gitu. Banyak banget gitu. Dengan program, Kepentingan dengan program. naikin. Semua yang dilakukan memang disetting dan juga digimikin kan. Tapi ya kita nggak ada yang tahu, siapa tahu dari bencana bisa menjadi ada kan, kita nggak ada yang tahu. Berarti Ini gimmick apa bener nih? Doain aja makanya. Kalau gue jawab ntar lu nggak ngejar gue lagi. chat lo yang Kan ada yang ngebongkar foto Photoshop. Jadi foto pernikahan kamu itu dibongkar itu Photoshop. Bener. Benar, berarti benar. Ah itu gue nggak tahu. Itu apa sih? Nggak paham gue yang Photoshop itu. Iya, itu background birunya itu di editan, katanya kamu ngedit. Oh iya, kalau memang bilang itu editor, udah iya ini aja. Kalau foto biru Gimana? sebenarnya ngedit apa itu foto beneran kata dirinya. Nah kita tanya bareng Selin berarti. Ini Iya, kan Magda. kali ya. Di sini Betul. Magda, bukan Betul. Nanti kita jawab berdua. Masa sejauh ini Sherin belum mau buka suara, mungkin gimana ke depannya? Sama, saya juga masih belum karena biar bareng aja gitu. Kita kalau udah bareng baru kita buka suara bareng-bareng gitu tuh. terus soal chat lo yang sempat bocor, chat lo sama Selin yang sempat bocor ke Sama publik siapa? sama Selin. Oh iya, itu emang sengaja saya bocorkan ya. Kan di instastory gue itu ya. Pasal itu kan udah foto biru, berarti kan kalau orang udah foto dengan background biru nggak lama lagi akan menikah. Iya biasanya. Doain aja. Kita nggak ada yang tahu biru tuh nikah atau masuk partai kan, partai juga ada biru. Oke doain. Tapi sejauh ini kedekatan sama anak-anak gimana ya? Ya dekat, cukup dekat juga dan juga cukup lancar juga. Sempat main-main juga ke mall gitu-gitu. Disempet-sempetin aja lah buat ketemu sama anak-anak. Tapi susah nggak sih sama anak-anak? Sama anak-anak? Susah bahasa Inggris soalnya kan. Enak priuk ketemu bule gitu. Tapi menikah itu target lo sekarang bukan sih? Gua nggak tahu ya, tapi ya doain aja kalau semesta nggak bawa gimana. Karena ya kan dia udah 2 kali ya, gua nggak tahu. Gua takut gua jadi hat trick gitu, jadi makanya kita lihat aja nanti. Calon anak-anak lo Hah? Mama udah tahu. Udah kan udah posting. Oke. Berarti udah dapat Mama gimana Udah dapat kenalan keluarga? Belum Akan. ketemu. Akan. Doain. Oke. Menegaskan aja, menegaskan karena kamu pemberani. Apa sih? Pemberani dan lucu. Ya gue cuman pengen ngasih tahu ke orang-orang yang kayak gue gitu, dengan adanya nyeker juga bahwa orang kayak kita tuh meskipun jelek, meskipun gimana ya, orang jelek tuh keluar rumah tuh itu jatuhnya udah pede gitu ya. Harusnya pede aja, nggak boleh insecure, nggak boleh lu merasa kurang diri, karena menurut gue semua orang itu sama aja, mau lu ganteng, mau lu glowing, mau lu jelek, mau lu enggak. Kalau misalkan lu bisa bawa diri lu, ya gue cuma pengen bilang kita bisa mematahkan stigma semua orang. Itu aja. Sama teman terdekat gimana sih? Maksudnya menanggapi isu Support semua, support. Selin, cinta nggak ada perasaan cinta nggak sama Masih Selin? sedikit tuh, Laura Anda kan mau ulang tahun. Oh iya, Laura. Sebagai sahabat seperti apa? Ya sebagai sahabat ya, makanya gue ganti background WhatsApp gue tuh foto gue sama Laura, karena memang kita begitu kangen banget sama dia. Dan nanti mungkin kita akan ketemu juga sama keluarga-keluarganya untuk ngerayain birthday-nya Laura bareng-bareng. Jadi Masih suka dimimpi? masih sih. Yang paling dikangenin dari Laura apa? Ya kangenin kan, ya gue pengen banget sebenarnya naik mobil gue yang Ferrari teman-teman, buat bareng sama dia di Sudirman gitu, dan dia juga udah pengen bareng sama gue, dan itu nggak terjadi. Tapi ya mudah-mudahan Laura tenang di sana. Amin. Terima kasih ya. Halo Sobat Grit. Kabar mengejutkan datang dari seorang artis atau komedian Marcel Widianto yang baru saja mengumumkan kelahiran putranya bersama wanita yang pernah menjadi member JKT48. Istri Marcel Widianto melahirkan di Rumah Sakit Bunda Jakarta, namun belum tahu hingga saat ini kapan keduanya telah menikah. Tiba-tiba saja Marcel di akun Instagramnya mengumumkan kelahiran putranya kemarin.
Nah, dari pantauan tim grid.id, sejak pukul 10 tadi di RSIA Bunda Jakarta belum tampak ada Marcel Widianto maupun keluarga yang menjenguk atau melihat anak dari Marcel Widianto. Marcel Widianto baru saja mengumumkan kelahiran anaknya untuk kemarin dalam akun Instagramnya. Anaknya lahir berjenis kelamin laki-laki. Masuk ke 2023. Ya, Karir sendiri so far gimana untuk planning ke depannya? puji Tuhan bersyukur banget ada beberapa karir ya. Aku akan membuat beberapa tour stand up komedi yang kalau misalkan jadi dan juga lancar, tidak hanya di Indonesia tapi di beberapa kota di luar negeri. Ya mungkin itu bisa terjadi di 5 negara mungkin, tapi masih di Asia Tenggara. Ya doain aja teman-teman. Kita akan menghibur teman-teman yang ada di sana di luar negeri, sahabat-sahabat Indonesia. Di mana? Ya, kalau jadi akan ada di Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Singapura gitu sama Indonesia. Persiapannya gimana 5 negara ya? Ya, persiapannya saya harus meloloskan paspor dulu teman-teman. Jadi paspor kita harus benar-benar siap, dan untuk timnya juga harus siap karena nggak pakai IO dari Indonesia. Kita akan kerjasama sama KGRI di sana, jadi doain aja. Mas Adria sudah go internasional, sudah mau keliling Amin. ke 5 negara. Gimana sampai di titik ini mimpinya? Wah jauh banget, ini bukan cuma mimpi lagi ya, ini bahkan nggak ada di list mimpi gua gitu. Bahkan gua tuh sekarang lagi bingung motivasi untuk menjalani hidup apa lagi gitu, karena udah yang gua kerja tuh udah dapet alhamdulillahnya gitu. Rumah udah ada, mobil udah ada gitu, dan sekarang tuh kayak lebih ke ngelis mimpi baru lagi biar kita tidak habis oleh yang namanya overthinking gitu, karena ya itu yang sering dialamin kan. Jadi kayak gue ngelis lagi biar gue bisa tetap bertahan di kehidupan gue dan juga di kebahagiaan. Itu karir sendiri, Iya. kehidupan pribadi gimana? Kehidupan pribadi udah bahagia sekarang. Udah bahagia. Pasangan bang, Gimana? ada pasangan lagi? Pasangan? Yang mana nih? Kemana sama JKT deh? Yang mana? JKT. Abis JKT, iya. Ada Bener. salah satu personil lah. Itu bener serius. Bener nggak sih Kak? Sudah serius. Iya, itu yang seriusnya, yang nggak serius sama personil Gamawan. Iya, jadi sudah bisa dibilang sudah official ketika udah posting kemarin. Itu tanggal berapa? Boleh disebutkan? Tanggal berapa ya pas postingnya? Ada lah kak, pokoknya. Oke. Kenapa akhirnya lu official milih dia? Biar nggak sedih-sedih banget ya ngeliat TikTok mereka berdua juga. Iya maksudnya, jadi postingannya biar ada gitu. Enggak, emang udah saling kenal, udah saling suka dan pengen ngobrol untuk ke jenjang yang lebih jauh. Sebenarnya nggak ada kata tembak dan pacaran gitu kak, lebih ke ngejalanin aja gitu. Jadi akhirnya udah kita sama-sama percaya, sama-sama ngejalanin. Kenapa lu suka dia dan akhirnya memutuskan untuk berani jalan bareng? Karena dia pertama perempuan ya, dan yang kedua dia punya pekerjaan gitu. Jadi ya kalau misalkan kerja berdua kan jadi kan nggak susah banget nanti ngobrol ke mertua nanti. Jadi untuk pembagian harta gono gitunya udah ada gitu dari awal. Jadi kayak Raffi Nagita lah. Mungkin meyakinkan si ceweknya nih seperti apa sih nih Kak? Selanjutnya untuk meyakinkan si wanitanya nih. Pasti. Seperti apa sih nih Kak? Dengan postingan-postingan dan foto-foto di depan rumah saya, yang fotonya dari bawah gitu biar kelihatan rumahnya gede gitu ya maksudnya. Biar iya kan, kalau fotonya terlalu wide gitu kan nggak kelihatan banget. Ya foto-foto kayak gitu selalu saya pamerkan ke orang-orang biar ini loh, aku udah ada rumah gini tapi yang isi belum ada. Jadi akhirnya ya udah dari bercandaan gitu, akhirnya sering ngobrol, sering ketemu. Ya baru-baru itu jadi akhirnya gue coba untuk berani posting, akhirnya jalan. Tapi udah dibawa ke orang Gimana sih kalau aku tahu lu pacaran sama Yansen? Merek nih. Iya, nggak apa-apa. Lebih bagus lah gitu.
Kita berdua bahkan jujur kemarin pas waktu ketemu sempet agak beberapa waktu nggak ketemu ya, gua sama Selin, karena memang sempat sedih juga ya ketika dia ditikung orang Batak gitu. Jadi habis itu gua juga ada juga kata gitu sih, akhirnya ketemu, saling ngeluapin, saling ngobrol lagi ya, saling cerita lagi ya, akhirnya sama-sama nurunin gengsinya, terus bilang kalau misalkan ya kayak gitu-gitu sempat dia sedih juga, sempat hampir merasa kekenangan juga ya, itu namanya kehidupan guys. Tapi yang sekarang cemburu nggak Mas Elin? Siapa? Yang cemburuan nggak Mas Elin? Sekarang? Enggak lah, karena dia tahu lah ekonomi gue nggak akan kuat juga. Dia kan realistis. Terakhir dong, kan Indonesia apa nih harapannya buat Indonesia? Emang acaranya gitu, dan memang endingnya juga kita udah tahu. Tadinya kita tuh kayak udah bisa bicara, tapi tiba-tiba dijadiin serius gitu. Dan memang kalau untuk masalah kedekatan ya memang belum ada hubungan apa-apa, tapi memang saling nyaman aja gitu. Udah ditanggung nggak sih, Sal? Enggak sih, jadi malah lebih lucu lagi, malah lebih kocak lagi gitu. Jadi karena ya saling ngabarin gitu. Sekarang tuh udah di titik itu, sekarang udah selalu intens nanya kemana hari ini gimana gitu. Jadi kayak makin deket sih. Tapi lo nya sendiri pengen punya hubungan lebih nggak sih sama Kak Selin apa gimana? Gue lebih ke nggak pengen ada ekspektasi tinggi ya Kak, tapi ya doain aja lah kalau emang ini harinya baik dan juga memang jodohnya baik ya kita nggak ada yang tahu. Kalau kenapa? Iya makanya gue senang banget gitu mah, banyak banget yang terima bahwa berita itu positif gitu. Meskipun ada juga yang bilang katanya gimmick, katanya settingan, ya nggak apa-apa juga gitu, karena memang ya kalau gimmick ya emang di TV emang banyak gimmick, karena memang bermulanya dari gimmick juga gitu, akhirnya jadi deketnya ya di setting juga gitu, di setting bahwa ya kita nyetingnya biar bisa lebih deket ketika lagi ada di set atau di mana gitu sih. Gak ada yang salah, ada yang ngomong gimmick, ada yang ngomong settingan, gak ada yang salah, ada yang ngedoain juga malah tidak ada yang salah. Jadi menurut gua ya mudah-mudahan sih menjadi yang terbaik aja, doain aja. Tapi kalau ketemu sama anak-anaknya udah pernah belum Kak? Udah, jadi beberapa kali ya gue udah nemenin anaknya Cio buat main gokar gitu. Tapi memang tidak dipubliskan karena memang gue ketika gue pengen nikmatin dulu aja gitu, maksudnya tidak melulu apa-apa di posting di mana gitu. Tapi susah nggak sih untuk dapetin hati anak-anak yang Kak Selin? Sebagai teman baik ya nggak susah sih kan, karena memang kan bule anaknya Mas, jadi bukan anak Indonesia gitu yang tiba-tiba dikasih mainan dari pasar gembrong mau gitu kan. Ini bule tuh kan, jadi kayak adaptasinya juga beda gitu. Jadi gue baru kali ini sih ketemu anak bule ya. Kalau di rumah gue kan anaknya bocah-bocah periuk gitu. Dipanggil. Berarti pakai bahasa Inggris? Iya, gue juga lagi belajar bahasa Inggris nih dari RPUL. Apa namanya? Apa? Ada lagi tuh kamus bahasa Inggris. Iya, ada bahasa Inggris. Gitu teman-teman. Terima kasih ya. Terima kasih ya Kak. Terima kasih Masnya. Udah. Yang belakang nggak sih? Saya nggak berdiri. Yang belakang kasihan kayak diri. Lu aja yang ngomong apa bebas. Lu aja ya. Bagi dua. Langsung bareng atau? Dua-duaan aja ya, ntar ya gue yang jelas dari si bisnisnya. Mas, lampunya dimatiin boleh nggak? Lampu yang mana? Lampu. Ada suara Di sini ntar ya. Lampu. Apa? Matiin kipas pingsan gitu. Nyalain aja kipas. Oke, yuk. Oke, udah. Aman. Terus yuk, kita lah. Kita 3 tim. Yuk, tim. Mau nanya apa? Mau nanya saya? Ya, tanya lu dulu lah, ini dulu lah. Baru. Lu kayak nggak tahu banget. Tempat gua nggak bisa kabur, tahu banget. Oke. Yuk, mana mau nangka? Yuk, Mas Aldo tadi ceritain mungkin bisnis barang kamu seperti apa? Iya, ini adalah bisnis pertama aku dan juga Kak Magda ya.
Enggak, aku udah enggak. Bukan yang pertama. Bukan yang pertama, ini yang kedua ya berarti ya? Enggak, aku yang ketiga. Yang ketiga? Iya. Salah lagi ya. Jadi ini bisnis pertama gua dan juga bareng Kak Magda, dan ini bisnis yang bisa dibilang ada bisnisnya, ada charity-nya juga, karena kemarin di GI kita buka pertama kali itu kita ngasih sayembara ke orang-orang buat komen yang terbaik, biar nanti orang-orang kayak gua dulu yang susah, yang miskin, yang nggak pernah didengar omongannya sama orang, akhirnya dia bisa membangun bisnis sendiri dari nol gitu. Dan akhirnya itu terjadi. Ini sebenarnya mimpi gua dari Lelah Miskin Project sama Nyambelin juga. Awalnya gue pengen jadi reseller dulu ceritanya. Iya. Jadi reseller dari Nyambelin, habis itu kata Kak Magda, kalau cuma jadi reseller orang kayak Bukan sih, kayak lebih ke Marcel, maksudnya kan sekarang sumber daya kan udah banyak. Amin. Kalau untuk jadi reseller doang, sayang dia sama anak-anaknya tuh nggak dimanfaatkan sumber daya dengan baik gitu. Makanya waktu itu kayak, kenapa kita nggak berdua, kita juga temenan baik kan, soalnya kenapa kita berdua nggak buat bisnis bareng, yang mengkolaborasikan semangatnya Lelah Miskin Project ini. Betul. Gitu. Akhirnya tercetuslah buat Nyeker ini, dan para pekerja Nyeker ini juga kebanyakan anak-anak dari Lelah Miskin Project. betul. Jadi anak-anak random, anak-anak stand up yang mereka tuh sulit di Jakarta gitu-gitu, terus ngerantau, tapi biar bisa berkarya di stand up komedi, akhirnya gue buatlah wadah sama Kak Magda ini, Nyeker lah, terjadilah. Dan inilah outlet pertama, sebenarnya kedua sebenarnya buat grand openingnya, tapi untuk yang pertama itu di sana gerobak ya. Iya, bentuknya booth. Jadi ada dua bentuk di Nyeker ini, ada yang booth sama yang outlet. Yang outlet. Kalau yang booth itu memang diperuntukkan di pinggir jalan, lebih ke street food. Kalau yang di outlet, ya inilah, cuma memang pasar market kita rakyat ya, betul. karena harganya tuh mulai dari 15.000 sampai yang paling mahal 27.000 aja. Jadi A, B, C, D, E dapat semua pokoknya. Oh. Gitu teman-teman. Karena mungkin juga karena tadi backgroundnya banyak pekerja dari Lelah Miskin Project yang belum ada background dari FNB juga, makanya aku di sini buat produk gitu, karena kan memang ini produk dari Nyambel ya gitu, yang tidak sulit gitu ya, supaya bisa dioperasikan dengan gampang. Makanya teman-teman bisa lihat sendiri di belakang, makanannya tuh simpel-simpel banget sebenarnya. Ada ceker, pentol, seblak, sama nasi ayam becek gitu, pakai sambal dari Nyambel gitu. Dan pentolnya juga bukan bahasa tikus teman-teman, jadi dagingnya juga daging ayam sama daging sapi, dan itu handmade, jadi nggak beli dari orang gitu-gitu. Jadi semuanya dijamin hasil dari Nyeker. Dan juga banyak. Lihat sendiri proses pembuatan si pentolnya sampai yakin ini adalah daging asli. Daging asli, karena memang waktu itu gua nego juga harga sapinya berapa, harga ayamnya berapa. Bahkan kemarin kan telur kan sempat agak naik harganya, tapi kita lihat-lihat lagi. Gue belajar bisnis juga teman-teman. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir nih, karena membantu ekonomi saya juga, dan juga anak-anak yang seperti saya dulu. Marcel sekarang jadi makin ambisi untuk berbisnis seperti ya. Iya, karena memang saya sudah tidak beli video lagi teman-teman, jadi jadi uangnya memang saya alokasikan di bisnis biar tidak pegang uang banyak. Kan orang kalau pegang uang banyak kan kaget, ntar kena kasus lagi gitu kan. Jadi ya udahlah, saya bikin ini, mudah-mudahan tidak ada kasus gitu, jadi aman semuanya dan saya lancar semuanya gitu. Karena ini bukan cuma buat di Jakarta doang dan juga Ciputat, tapi kita pengen buka di seluruh Indonesia gitu, biar bisa membantu teman-teman juga. Modalnya berapa sih? Saya 100 juta nggak nyampe kan? Nggak nyampe. Kita jadi kita ada promo ya, Iya, bakal segera rilis. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau partnership sama Nyeker, itu mulai dari 35 juta aja. 35 juta. Iya, jadi dan murah. paling tinggi juga nggak nyampe 100. Nggak. 200 jauh sih. 85 juta saja. Nah, di bocorin. Marcel ini bisa dibilang kan kalau berbisnis tuh harus mempertimbangkan untuk rugi. Berarti sebelumnya juga sudah siap atas kerugian, misalnya kalau ada kerugian. Udah siap banget kerugian yang kayak mungkin uangnya di store-nya diambil 20.000, 30.000. Karena kan gue juga dulu begitu ya. Jadi ya udahlah, kita udah siapin juga semuanya, dan sistem sih sekarang udah by sistem teman-teman. Jadi biar nggak ketipu juga. Kadang memang orang miskin kan nggak solid ya. Jadi gue juga dulu gitu, soalnya gue ngalamin. Jadi yang kita ajar teman-teman yang sama Nyeker tuh bukan cuman hanya untung dan sebagainya, tapi lebih kayak hitung juga. Karena ya lu kalau ngambil 20.000 ya pasti lu akan diambil juga, masuk sekitar 20.000 lu juga gitu. Makin terkenal ketika buka bisnis jadi lebih mudah promosi nggak sih?
Tidak juga. Promosi bisa bilang lebih mudah, tapi lebih banyak juga yang minta gratis gitu. Jadi kayak lebih sulit gitu. Karena kan gue gak enakan orangnya. Tapi Kak Magda kan akhirnya sistemnya bagus gitu. So, dengan harga yang sekarang nih kemarin itu kan lo nyiapin harga ini belum adanya kenaikan BBM. Otomatis kan harga pokoknya pasti naik. Nih gimana nih lo? Itu tantangan kita sebagai dari sisi pebisnis sih. Kita itu juga pasti udah jadi faktor pertimbangan kita. Cuma di sini kita kan sudah merilis harga merakyat, otomatis nggak akan naik ya dan nggak akan turun juga. Jadi stabil di situ. Ya adalah rahasia di belakang gitu, gimana kita cara menjaga supaya harganya tetap di situ. Teman-teman Marquez pengen lewat nih. Marquez. Tapi masa belajar bisnis juga selain partner sama belajar. Iya, jadi gue belajar banget dari nol banget, dan ini sejujurnya semuanya nih idenya Magda ya teman-teman. Dan gue tuh ngikutnya tuh cuman kayak ngikut posting, cuman exit. Nah, tapi di balik itu gue juga belajar gitu. Ya gimana cara buat bikin konsepnya, terus cara buat ngatur si sistem bisnisnya, franchise-nya biar gak ketipu orang gitu-gitu sih. Jadi gue belajar banget dari Magda, karena gue nol banget teman-teman, nol banget. Ya, coba dia akan Total pegawai ada berapa sih? total pegawai Ada puluhan pokoknya. Iya. di BI sama di sini udah. Pokoknya teman-teman doain aja ya, Nyeker ini bisa buka di setiap kota Indonesia. Amin. Terus kita bisa mempekerjakan ratusan orang ya. Betul, amin banget teman-teman yang pengen banget punya bisnis. Karena kemarin komen udah puluhan ribu ya kayaknya. Iya, puluhan ribu. Sama banget, dan kita cuma dapat satu doang gitu. Memang untuk buka buat yang pertama, tapi mudah-mudahan selanjutnya bisa di ratusan. Rencana berapa outlet yang mau lo buka cabang? 1.000. 1.000. Amin. Amin. Pokoknya kalau udah 1.000 lulus semua, gue inget-inget muka. Ya, benar. Sumpah kok. Jejak digital aman kan? Ngapain? Marcel, ini kan selebriti banyak ya yang juga berbisnis kemudian dan sukses gitu. Kamu sendiri tuh patokannya siapa sih? Maksudnya maunya pengen gimana targetnya untuk? Saya patokannya Raffi Ahmad ya lebih. Karena kita kan belajar juga gitu, banyak juga artis-artis yang buka tiba-tiba tutup, tiba-tiba nggak lama itu amit-amit dan sampai terjadi teman-teman. Apalagi ngasih BPKB tiba-tiba hilang, Jessica Iskandar kan gitu. Jadi mudah-mudahan nggak kayak seperti itulah. Saya investasi masa depan juga nggak sih? Maksudnya kan dunia entertainment dan selamanya nih buat Iya, itu bener banget. Karena saya tidak terlalu mengerti kripto teman-teman, jadi ini dulu aja. Ini emang landasan gua gitu biar ke depan kan entertainment kan kita nggak ada yang tahu ya. Ya, umurnya berapa lama gitu ya. Sedangkan kalau bisnis F&B ini kalau misalkan nanti bisnis F&B juga ada umurnya sih kalau misalkan. Soalnya persaingannya kan ketat banget ya gitu. Cuma kita bisa renewal lagi, buka brand baru lagi. Jadi yang penting tuh ilmunya sebenarnya. Dan ini wadah kita semua lah ya sama anak-anak Loka Miskin Project. Betul banget, dan bedanya adalah ketika kebanyakan orang yang kalau punya franchise kan mereka bilang nggak diurus lagi nih ketika gue udah buka gitu. Nah kalau ini gue lebih ke servis sih, kalau udah buka nggak akan gue tinggalin. Karena memang into banget, kita benar-benar ngejaga mereka yang udah percaya sama kita, udah ngasih kepercayaan buat buka Nyeker, kita bakal terus jaga itu sih. Betul, dan karena kita rencananya baru mau buka partnership ke franchise itu kita batasin dulu 10. Jadi nggak mau yang terlalu cepat dan langsung banyak, tapi kita juga nggak mampu gitu loh. Nanti takutnya kan kita sebagai operasional juga nggak mampu, nanti ada yang merasa ditinggal, terus nggak diurus dan lainnya. Makanya kita pelan-pelan tapi pastilah. Betul banget. Marcel, ini modal juga nggak sih buat nikah? Cara kan nikah butuh biaya gede. Ya betul banget. Udah pasti saya tahu pertanyaan pasti akan ke sana. Iya benar banget, karena ya nikah kan butuh biaya gede. Apalagi kalau anaknya 4 kan, jadi doain aja teman-teman. Biar ini salah satu bukti nyata gue kalau emang gue serius dalam kehidupan gue gitu. Jadi kita doain aja. Berarti secara langsung Marcel mengiyakan gosip yang ada. Mengiyakan, karena memang kita sudah dekat, sudah baik semuanya, orang tua juga udah kenal, jadi ya doain aja lancarnya gimana gitu. Nah, foto yang berdua itu berarti benar ya Sel ya? Gimana? Yang di posting Instagram foto berdua kayak mau nikah itu gimana? Doain aja kan. Berarti beneran mau nikah ya? Doain aja berarti. Gue nggak bisa ngasih statement, takutnya melampaui batas ya kan. Tapi karena doa-doa kalian semua, kalau doanya semuanya baik, semuanya lancar, aminin aja. Berarti bukan gimmick. Karena banyak ada yang bilang nikah cuma gimmick nih gitu. Banyak banget gitu. Dengan program, Kepentingan program.
semua yang dilakukan memang disetting dan juga digimikin kan. Tapi ya kita nggak ada yang tahu, siapa tahu dari bencana bisa menjadi ada kan, kita nggak ada yang tahu. Berarti Ini gimmick apa bener nih? Doain aja makanya. Kalau gue jawab ntar lu nggak ngejar gue lagi. chat lo yang Kan ada yang ngebongkar foto Photoshop. Jadi foto pernikahan lama itu dibongkar, nah itu Photoshop. Bener. Bener, berarti bener. Ah itu gue nggak tahu. Itu apa sih? Nggak paham gue yang Photoshop itu. Iya, itu background birunya itu di editan, katanya kamu ngedit. Oh iya, kalau memang bilang itu editor juga iya ini aja. Kalau foto biru Gimana? sebenarnya ngedit sama itu foto beneran kata dirinya. Nah kita tanya bareng Selin berarti. Ini Iya, kan Magda. ya. Di sini Betul. Magda, bukan Betul. Nanti kita jawab berdua. Masa sejauh ini Sherin belum mau buka suara, mungkin gimana ke depannya? Sama, saya juga masih belum karena biar bareng aja gitu. Kita kalau udah bareng baru kita buka suara bareng-bareng gitu tuh. terus soal chat lo yang sempat bocor, chat lo sama Selin yang sempat bocor ke Sama publik siapa? sama Selin. Oh iya, itu emang sengaja saya bocorkan ya. Kan di story gue itu ya. Pasal itu kan udah foto biru, berarti kan kalau orang udah foto dengan background biru nggak lama lagi akan menikah. Iya biasanya. Doain aja. Kita nggak ada yang tahu biru tuh nikah atau masuk partai kan partai juga ada biru. Oke doain. Tapi sejauh ini kedekatan sama anak-anak gimana ya? Ya dekat, cukup dekat juga dan juga cukup lancar juga. Sempat main-main juga ke mall gitu-gitu. Disempet-sempetin aja lah buat ketemu sama anak-anak. Tapi susah nggak sih sama anak-anak? Susah bahasa Inggris soalnya kan. Anak Priok ketemu bule gitu. Tapi menikah itu target lo sekarang bukan sih? Gua nggak tahu ya, tapi ya doain aja kalau semesta nggak bawa gimana. Karena ya kan dia udah 2 kali ya, gua nggak tahu. Gua takut gua jadi hat trick gitu, jadi makanya kita lihat aja nanti. Calon anak-anak lo Hah? Mama udah tahu. Udah kan udah posting. Oke. Berarti udah dapat Mama gimana? Udah dapat kenalan keluarga? Belum Akan. ketemu. Akan. Doain. Oke. Menegaskan aja, menegaskan karena kamu pemberani. Apa sih? Pemberani dan lucu. Ya gue cuman pengen ngasih tahu ke orang-orang yang kayak gue gitu, dengan adanya nyeker juga bahwa orang kayak kita tuh meskipun jelek, meskipun gimana ya, orang jelek tuh keluar rumah tuh itu jatuhnya udah pede gitu ya. Harusnya pede aja, nggak boleh insecure, nggak boleh lu merasa kurang diri, karena menurut gue semua orang itu sama aja, mau lu ganteng, mau lu glowing, mau lu jelek, mau lu enggak. Kalau misalkan lu bisa bawa diri lu, ya aku cuma pengen bilang kita bisa mematahkan stigma semua orang. Itu aja. Sama teman terdekat gimana sih? Maksudnya menanggapi isu Support semua, support. Selin, cinta nggak? Ada perasaan cinta nggak sama Masih Selin? sedikit tuh. Laura Anda kan mau ulang tahun. Oh iya, Laura. Sebagai sahabat seperti apa? Ya sebagai sahabat ya, makanya gue ganti background WhatsApp gue tuh foto gue sama Laura, karena memang kita begitu kangen banget sama dia. Dan nanti mungkin kita akan ketemu juga sama keluarganya untuk ngerayain birthday-nya Laura bareng-bareng. Jadi Masih suka dimimpi? masih sih. Yang paling dikangenin dari Laura apa? Ya kangenin kan, ya gue pengen banget sebenarnya naik mobil gue yang Ferrari teman-teman, buat bareng sama dia di Sudirman gitu, dan dia juga udah pengen bareng sama gue, dan itu nggak terjadi. Tapi ya mudah-mudahan Laura tenang di sana. Amin. Terima kasih ya. Halo Sobat Grit. Kabar mengejutkan datang dari seorang artis atau komedian Marcel Widianto yang baru saja mengumumkan kelahiran putranya bersama wanita yang pernah menjadi member JKT48. Istri Marcel Widianto melahirkan di Rumah Sakit Bunda Jakarta, namun belum tahu hingga saat ini kapan keduanya telah menikah. Tiba-tiba saja Marcel di akun Instagramnya mengumumkan kelahiran putranya kemarin. Dari pantauan tim Grid.id, sejak pukul 10 tadi di RSIA Bunda Jakarta belum tampak ada Marcel Widianto maupun keluarga yang menjenguk atau melihat anak dari Marcel Widianto. Marcel Widianto baru saja mengumumkan kelahiran anaknya kemarin dalam akun Instagramnya. Anaknya lahir berjenis kelamin laki-laki.
Oke, 2023. Ya, Karir sendiri so far gimana untuk planning ke depannya? puji Tuhan bersyukur banget ada beberapa karir ya. Aku akan membuat beberapa tour stand up komedi yang kalau misalkan jadi dan juga lancar, tidak hanya di Indonesia tapi di beberapa kota di luar negeri. Ya mungkin itu bisa terjadi di 5 negara mungkin, tapi masih di Asia Tenggara. Ya doain aja teman-teman. Kita akan menghibur teman-teman yang ada di sana di luar negeri, sahabat-sahabat Indonesia. Di mana? Ya, kalau jadi akan ada di Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Singapura gitu sampai Indonesia. Persiapannya gimana 5 negara ya? Ya, persiapannya saya harus meloloskan paspor dulu teman-teman. Jadi paspor kita harus benar-benar siap, dan untuk timnya juga harus siap karena nggak pakai IO dari Indonesia. Kita akan kerjasama sama KBRI di sana, jadi doain aja. Masalah dia sudah go internasional, sudah mau keliling Amin. ke 5 negara. Gimana sampai di titik ini mimpinya? Wah jauh banget, ini bukan cuma mimpi lagi ya. Ini bahkan nggak ada di list mimpi gua gitu. Bahkan gua tuh sekarang lagi bingung motivasi untuk menjalani hidup apa lagi gitu. Karena udah yang gua kerja tuh udah dapet, alhamdulillahnya gitu. Rumah udah ada, mobil udah ada gitu. Dan sekarang tuh kayak lebih ke ngelis mimpi baru lagi biar kita tidak habis oleh yang namanya overthinking gitu. Karena ya itu yang sering dialamin kan, jadi kayak gue ngelis lagi biar gue bisa tetap bertahan di kehidupan gue dan juga di kebahagiaan. Itu karir sendiri, Iya. kehidupan pribadi gimana? Kehidupan pribadi udah bahagia sekarang. Udah bahagia. Pasangan bang, Gimana? ada pasangan lagi? Pasangan? Yang mana nih? Kemana sama JKT deh? Yang mana? JKT. Sama JKT ya. Ada Bener. salah satu personil lah. Itu bener serius. Sudah serius. Iya, itu yang seriusnya, yang nggak serius sama personil Gamawan. Iya, jadi sudah bisa dibilang sudah official ketika udah posting kemarin. Itu tanggal berapa? Boleh disebutkan? Tanggal berapa ya pas postingnya? Ada lah kak, pokoknya. Oke. Kenapa akhirnya lu official milih dia? Biar nggak sedih-sedih banget ya ngeliat TikTok mereka berdua juga. Iya maksudnya, jadi postingannya biar ada gitu. Enggak, emang udah saling kenal, udah saling suka dan pengen ngobrol untuk ke jenjang yang lebih jauh. Sebenarnya nggak ada kata tembak dan pacaran gitu kak, lebih ke ngejalanin aja gitu. Jadi akhirnya udah kita sama-sama percaya, sama-sama ngejalanin. Kenapa lu suka dia dan akhirnya memutuskan untuk berani jalan bareng? Karena dia pertama perempuan ya, dan yang kedua dia punya pekerjaan gitu. Jadi ya kalau misalkan kerja berdua kan jadi kan nggak susah banget kan.